Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh siswa kelas 12 Ilmu Bahasa dan Budaya. Ketemu lagi dengan saya Pak Imam dalam pembelajaran matematika dengan materi ukuran pemusatan rata-rata hitung atau disingkat dengan MEN seperti itu. Kemudian materi ukuran pemusatan ini adalah bagian dari statistik lanjutan kelas 12 IBB. Para siswa kelas 12 Ilmu Budaya dan Bahasa, seperti biasa kita bertemu dalam pembelajaran yang sudah cukup lama kita lakukan melalui tutorial. Tapi keadaan seperti ini bukan suatu hal bagi kita untuk menghalangi kita pembelajaran, menyelesaikan materi-materi pembelajaran. Tetapi mudah-mudahan segala hambatan dapat kita lewati. Seperti biasanya anak-anak sekalian, para siswa kelas 12 IBB, perhatikan, kemudian kalau memungkinkan video yang saya unggah ke YouTube ini, dapatlah kiranya Anda download, kemudian untuk apa? Untuk mengulang-ulangi lagi materi, pelan-pelan sambil disimak, kemudian lanjutkan dengan tugas. Anak-anak sekalian, jangan lupa tugas dikerjakan hari Selasa harus selesai, hari Rabu harus selesai, sudah diposting ke Google Classroom, atau kalau memang terhambat dalam sinyal maupun dalam hal internet, silakan datang diantar ke saya melalui biasa, tetapi dikerjakan di kertas folio seperti itu. Baik anak-anak sekalian, saya lanjutkan. Nah, ukuran pemusatan itu nanti akan terdefinisi seperti ini. Pertama, letak data tunggal. Jadi nanti ada data tunggal, kemudian data berkelompok. Jadi kan kita data tunggal ini mungkin sudah dikerjakan di SMP seperti itu, data tunggal. Kemudian nanti akan saya ulangkan kembali data tunggal ini bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana mencari rata-rata. Karena kita akan mencari rata-rata hitung. Setelah nanti kita ulang lagi data tunggal, maka kita akan masuk ke data distribusi frekuensi. Data distribusi frekuensi ini antara data kelompok sudah pernah saya perkenalkan, sudah pernah kita saya utarakan dalam pertemuan sebelum ini, yaitu menentukan rata distribusi frekuensi atau data berkelompok. Itu juga baru 3 orang yang mengumpulkan tugas. Saya harapkan hari Rabu sudah terkumpul semua data distribusi berkelompok atau tugas kedua. Kalau tidak, maka tidak berhak untuk mengikuti penilaian harian PH1 nanti minggu depan. Nah, data berkelompok ini juga nanti kita akan menentukan data tunggal, data berkelompok, data tunggal ini akan saya ulang. Biarlah nanti di SMP sudah lewat, tapi saya ulang lagi nanti di SMA. Dalam hal ini sebentar lagi pembelajaran kita. Nanti dari data berkelompok ataupun data tunggal kita akan menentukan rata-rata hitung. Setelah ini nilai tengah atau median, kemudian seringan data muncul atau modus. Nilai tengah nanti kita akan menentukan juga kuartil, desil, persentil, ada 3. Nanti ketika masuk kita nanti pada pertemuan ketiga nanti untuk statistik lanjutan ini kita akan mempelajari nilai tengah, median, kuartil, desil, dan persentil. Nanti sebentar lagi kita akan masuk ke rata-rata itu. Silakan dilihat dulu anak-anak sekalian apa-apa yang kita akan pelajari. 1, 2, 3. Subnya nanti nilai tengah ini ada sub lagi, kuartil, desil, dan persentil. Seringan data muncul nanti. Setelah rata-rata hitung, baru kita masuk nanti dengan modus. Silakan diperhatikan dulu sebentar. Oke anak-anak, saya lanjutkan. Berikutnya adalah rata-rata hitung. Rata-rata hitung atau mean adalah perbandingan antara jumlah nilai datum. Datum itu adalah bentuk tunggal dari sebuah data. Kalau data itu sudah majemuk, dia sudah banyak. Datum itu tunggal dari sebuah datum. Dengan banyak datum dibagi banyaknya data. Ya, letak data tunggal. Sekarang kita lihat. Saya punya data seperti ini, X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan 7, dan 8. Nah, ini disebut dengan jumlah datumnya adalah 8.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jumlah datumnya 8. Maka rata-rata adalah perbandingan antara jumlah nilai datum. Berarti X1 ditambah X2, mohon maaf ini ada kesalahan, ditambah X3, ditambah X4, ditambah X5, ditambah X6, 7, dan 8, dibagi dengan banyaknya datum. Banyak datum ada 8, maka dibagi dengan 8, dibagi N. N-nya itu 8. Jadi X1 tambah 2, X3, X4, dan seterusnya. Maka di sini kita lihat tanda seperti ini adalah tanda rata-rata dari sebuah data atau mean, rata-rata atau mean. Kemudian N adalah banyak datum. Maka bisa juga tertulis sigma N, sigma ini jumlah XN, XI 1, kemudian XI dibagi dengan N. Oke, saya ulangi ke belakang tadi, mohon maaf bersama. Nah, ini ya. Saya ulangi, rata-rata hitung adalah perbandingan jumlah nilai datum dengan banyak datum. Jumlah datumnya ada 8, maka rata-ratanya adalah dibagi N, atau bisa juga ini disebut dengan mean atau rata-rata, kemudian N banyaknya datum, atau bisa juga tertulis sigma, jumlah seluruh. Sigma itu jumlah, kemudian dibagi N. Ya, silahkan diperhatikan lagi anak-anak sekalian. Nah, anak-anak sekalian, data-data seperti ini namanya data tunggal. Ini sudah dipelajari di SMP mungkin, sedangkan SMA nanti tapi saya ulangi saja supaya Anda lebih mengerti untuk mengingat-ingat kembali perbandingan jumlah nilai datum yang disebut dengan rata-rata. Contoh 1 misalnya, diketahui data sebagai berikut: 4, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 2, 3. Tentukan rata-rata. Maka rata-ratanya adalah 4. Jumlah seluruh datum 4 ditambah 4, semuanya dijumlahkan. Ya, 4 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Dibagi banyak datumnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka dia dibagi 10. Maka rata-ratanya adalah jumlah ini adalah 35 dibagi 10, maka rata-ratanya adalah 3,5. Jadi silakan diulang, rata-ratanya adalah 3,5. Atau dengan rumus tadi bisa juga seperti itu. 4-nya ada 2 kali, berarti 2 kali 4 ditambah 5 tambah 6 7, 2-nya ada 3 kali. Berarti 3 kali 2 ditambah 3. Seperti ini. Maka 10 sampai 35 ya 3,5. Boleh seperti ini, boleh dijumlahkan untuk lebih mempermudah. 4 itu ada 2 kali 4, 4-nya ada 2 kali, atau 2 kali 4, 5, 6, 7, 2-nya ada 3, maka 3 kali 2 sama 3. Oke, anak-anak sekalian, silakan diperhatikan lagi. Oke, nah ini disebut dengan data tunggal. Oke, saya lanjut. Mohon maaf, ini contoh lagi data tunggal seperti ini. Nah, boleh tertulis kotak seperti ini. Nomor 1 ada 5 data. Membacanya seperti ini. Nilai 50 frekuensinya 2. Berarti 2 kali muncul 50. 60 sebanyak 5 kali, 75 sebanyak 2 kali munculnya, 90 2 kali, 100 4 kali. Jadi frekuensi itu keseringan, kemarin sudah saya katakan, sudah kita jelaskan pada menyusun data distribusi frekuensi dari data acak tunggal yang acak kemarin. Cuman Anda belum menyelesaikan tugas. Jadi ini kan dari data distribusi frekuensi kemarin kita susun. Frekuensi itu keseringan muncul. Jadi kalau 60 ada frekuensi 5, berarti 60 itu 5 kali munculnya.
75 ada 2 kali, 90 ada 2 kali, 100 ada 4 kali, 50 ada 2 kali. Maka tentukan, diminta tentukan rata-rata. Nah, boleh kita buat seperti ini. Nah, kemarin rumusnya seperti ini. Jadi nilai 50 2 kali, kita kalikan saja. 50 kali 2, 100. Nilai kali frekuensi 60 kali 5, 300. 75 kali 2, 150. 90 kali 2, 140. 100 kali 4, 400. Nah, ini masih data tunggal. Ini masih data tunggal, belum data berkelompok. Kalau data ada berkelompok seperti atau data distribusi frekuensi atau kelompok-kelompok tadi, maka dia mempunyai batas bawah dengan batas atas seperti itu. Ini masih tunggal. Nah, kemudian kita jumlahkan. Frekuensinya jumlahnya 15. Jumlah seluruh data yang muncul 15. Nah, kemudian fungsi X ini dikalikan 52, jumlahkan itu juga sama dengan 1130. Maka rumusnya adalah seperti ini. Ini kan seperti frekuensi kali ini, kemudian nah sigma F ini kali ini, jadi ini kali ini. Sorry ya anak-anak sekalian, saya ulangi, ini kali ini ya. Ya, ini kali ini itu 100 nilainya seperti itu. Oke. Ya. Iya. Nah, maka rata-rata adalah 1100 ini fungsi X-nya ini kalau saya buat seperti ini nilainya adalah 1130 dibagi 15. Ya. Maka 75,33. Anak-anak sekalian, ini masih data tunggal, belum data berkelompok atau distribusi frekuensi. Ini mengulang saja yang di SMP. Oke, saya lanjut. Berikut data berkelompok atau distribusi frekuensi. Nah, rumusnya adalah, nah seperti ini rumusnya. Iya. Ya, ini rumusnya. Sekarang kita perkenalkan satu persatu. Satu, dat ini disebut dengan rata-rata atau mean. Rata-rata. Ini data berkelompok ini. Kemudian XI adalah titik tengah kelas interval. Masih ingat kemarin? Inilah batas atas tambah batas bawah dibagi 2. Kemudian FI adalah frekuensi. Oke. K banyaknya interval. Maka seperti ini. Nah, ini rumus untuk distribusi frekuensi atau data berkelompok. Oke, saya lanjutkan. Iya. Contoh, tentukan rata-rata. Nah, ini disebut dengan data distribusi berkelompok seperti kemarin. Interval 35, 68, kelas kedua. Ini namanya kelas interval. Kelas interval 1, interval kedua, 3, 4, 5, 6. Dari mana ini dapatnya? Dari data yang kita susun seperti kemarin. Seperti Bapak informasikan beberapa waktu yang lalu. Iya. Nah, ini berapa lebar kelasnya? Lebar kelasnya adalah 3, 4, 5. Berarti lebar kelasnya 5. Kita ulang lagi. 6, 8 juga. 6, 7, 8, dan seterusnya. Lebar kelasnya adalah 3. Banyak kelas intervalnya adalah 6. Nah, frekuensinya 3. Oke, anak-anak sekalian. Ini disebut dengan data berkelompok atau data distribusi frekuensi. Ulangi lagi pelajaran yang Bapak berikan. Jangan lupa, ulangi lagi pelajaran yang Bapak berikan. Oke, nah kemudian diminta rumusnya seperti ini. Ya, berarti nanti kita akan mencari titik tengah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini rumusnya. Berarti dari sini frekuensinya sudah ada, titik tengahnya yang belum ada, jumlah sigma frekuensinya belum. Kita lanjut. Oke, nah ini tabel tadi. Tabel ini kita tambah saja ke samping kanan sesuai dengan kehendak rumus. Nah, pertama XI-nya. XI itu adalah titik tengah. Ya, titik tengah. 3 tambah 5 dibagi 2, 4. Ingat, masih ingat menggambar poligon seperti itu. 6 tambah 8 dibagi 2, 5. 3 tambah 5, 8. 8 bagi 2, 4. Nah, seterusnya. Oke, anak-anak sekalian juga seperti ini. Ingat, XI ini adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2.
Ini 18 tambah 20 berarti 38 dibagi 2, 19. Nah, setelah itu kita kalikan ini frekuensi kali ini ya. Nah, lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, sekalian. Nah, ini adalah batas bawah ditambah batas atas. Ya, batas bawahnya mana? Nih, 3. Batas atasnya berapa? 5. Berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Begitu juga 6 batas bawah tambah 8, 14 dibagi 2, 7 dan seterusnya. Untuk XI. Titik tengah XI. Ya. Setelah itu kita kalikan 3 kali 4 12, 5 kali 7 35, 12 kali 10 terus kita kalikan setiap frekuensi dengan titik tengah. Kemudian kita jumlahkan. Ini jumlah sigma frekuensinya 45, sigma F kali XI-nya 472. Maka rumusnya seperti ini. Ya. Ya. Kan kita masukkan yang ini F jumlah, sigma itu jumlah, sigma itu jumlah, ini jumlahnya, jumlah F dikali XI titik tengah. Berarti jumlahnya adalah 472. Sedangkan ini adalah sigma frekuensi 45, yang ini sigma frekuensi dibagi, nah ini 472, kemudian saya keluarkan, nah ini 45, nah ini 45 sigmanya sama dengan saya ulangi terlalu cepat tadi, ini iya F kali XI, kemudian maka 472 dari mana? 472 adalah sigma F kali XI titik tengah dibagi ini 45 sama dengan ya 10,48. Oke, anak-anak sekalian, ini kekurangan tanda tangan, dapat nanti ditambah sendiri. Saya lanjut. Sekarang contoh 2, sama seperti tadi. Ini batas bawah, batas atas. Maka ya kita tentukan. Ya, 14 tambah 18 dibagi 2, titik tengahnya 16. 14 tambah 8 berarti 32. 32 dibagi 2, 16. Kalikan. Ini titik tengahnya ini tambah ini dibagi 2, ini 19 tambah 23 dibagi 2, 21, 24 bagi 2, ditambah 28 dibagi 2, 26 dan seterusnya. Frekuensinya kita jumlahkan. Nah, frekuensinya ada 25. Ya, sorry, ini saya tulis ini 25. Oke. Ya. Sorry, salah ini ya. Ini tidak ada. Ya. Simpan dulu. Nah, seperti ini. Jadi F kali XI-nya ini 48, 3 kali 16, 48. Ada berapa kelas? Ada 6. Batas bawahnya ini, batas atasnya ini, frekuensinya ini. Ini namanya data apa? Data distribusi frekuensi atau data berkelompok. Titik tengahnya bagaimana? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, 16, 14 ditambah 14, 32 dibagi 2, 16, dan seterusnya. 39 dibagi 2 ditambah 2, 39 tambah 43 berarti 82 bagi 2, 41 dan seterusnya. Maka kita jumlahkan frekuensinya menjadi 25, F dikali XI sama dengan 725, maka kita kalikan nilainya adalah 725 bagi 25 sama dengan 29 rata-ratanya. Silakan anak-anak dilihat dulu. Oke, nah, sudah. Oke, ya, saya lanjut. Tugas. Kerjakan soal di bawah, kemudian difoto, setelah itu masukkan Google, dikumpulkan atau diserahkan paling lambat hari Rabu. Harus selesai semuanya hari Rabu, diselesaikan.
karena kita akan melakukan penilaian harian. Yang tidak pernah mengabsen, yang tidak pernah mengumpulkan tugas, maka tidak saya ikut sertakan dalam penilaian harian. Tugasnya yang mana, Pak? Ini tugas ketiga. Nah, daftar hasil perguruan tinggi badan karyawan atau bukan karyawan ini, kelas siswa kelas 12 IBP seperti itu ya. Tugas Anda ini daftar hasil pengukuran tinggi badan siswa kelas 12 IBP. Ini ada berapa kelas interval? Ada 6. Ini batas bawah frekuensinya ini. Pertanyaannya, sajikan data tersebut ke dalam histogram. Sudah tahu cara membuat histogram? Ulangi lagi, lihat lagi, download yang udah Bapak upload tutorialnya bagaimana menentukan batas bawah, batas atas, titik bawah, titik atas, kemudian gambar juga poligon frekuensi. Kalau mau menggambar poligon frekuensi harus ada titik tengah. Kalau mau gambar histogram harus ada titik bawah, titik atas. Ini dikurang 0,5, ini ditambah 0,5 dan seterusnya. Ini tambah 0,5, ini dikurang 0,5. Lihat cara menggambar histogram. Nah, bagaimana cara menggambar poligon frekuensi? Maka kita cari titik tengah. Batas bawah tambah batas atas dibagi 2. Hitungan rata-rata dengan rumus sigma F dikali XI dibagi sigma F. Berarti XI-nya harus kita cari. Nah, tugas ini harus Anda selesaikan hari Rabu. Jangan lupa anak-anak sekalian, kerjakan. Mudah-mudahan nanti kita melaksanakan penilaian harian minggu depan setelah tugas terkumpul. Karena kelas 12 ini kalau misalnya seandainya nanti dia COVID ini harus dimulai nanti bulan Januari, itu berarti Anda tidak sekolah 1 semester. Maka bulan Juli mungkin akan dilanjutkan semester atau ujian nasional. 6 bulan sekolah sudah dapat ijazah, maka tidak ada apa-apanya, tidak mempunyai penuntasan materi. Maka tolong dipelajari benar-benar, tugas-tugas dibuat agar tidak sia-sia, karena waktu kita seakan-akan menjadi semu. Waktu menjadi semu, menjadi berubah-ubah. Mudah-mudahan tapi COVID ini cepat berlalulah seperti itu. Sudah tidak tahan lagi, mungkin Anda sekalian tidak tahan, guru apalagi buat tugas seperti ini Anda menyia-nyiakan. Jadi kerjakan tugas ini dengan baik. Hari Rabu saya kumpul. Yang saya tidak mau lagi menggunakan Google Classroom. Anda buat di kertas folio hari Rabu, hari Selasa, hari Rabu untuk yang tugas ini sudah dibawa kertas folio. Saya tidak mau Classroom lagi, Google Classroom nanti. Google Classroom. Karena saya harus menuntaskan tugas ini 3 agar nanti Anda dapat bisa ujian. Jadi saya ulangi, tugas 1, 2, 3 boleh Anda kumpulkan hari Selasa dan Rabu. Tidak pakai Google Classroom. Karena kalau Google Classroom nanti akan bermasalah lagi. Kenapa Bapak memaksimalkan tugas ini? Karena saya harus melaksanakan penilaian harian dengan 3 tugas Anda. Yang tidak mengumpul, mohon maaf tidak saya ikut sertakan untuk PH1. Yang tidak pernah absen, saya keluarkan dari kelas 12 IBP. Terima kasih. Semoga Anda baik-baik saja, anak-anak sekalian. Terus berdoa baik-baik, jaga kondisi Anda, lakukan protokol yang sesuai dengan kehendak pemerintah, kemudian jaga jarak, berdoa terus, melaksanakan ibadah terus. Yang Islam ke masjid, Kristen Katolik jangan lupalah ke gereja, kemudian yang Buddha ya ke vihara. Tuntaskan diri Anda, usaha Anda dengan harapan yang disebut dengan doa kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.